Yang ketiga namanya malamatiyah. Malamatiyah ini ada satu thariqat di Turki namanya malamatiyah. Tapi bukan itu. Malamatiyah ini orang yang diberikan asrar dan ma'rifat mutlak. Itu mutlak. Maka malamatiyah ini karena dia punya asrar di mana? Di bagian paling dalam kolbu tadi, ruh. Dia harus menjaganya. Karena ini permata harus dijaga benar. Coba lihat sekarang, sejak kejadian ada toko emas di Ciputat, tahun kapan itu dibobol orang pas Jumatan, masih ingat? Sekarang semua toko emas di Ciputat itu pakai, ya udah kayak penjara, Pak. Begitu orang jaga emas, apalagi jaga emas-emas. Ini malamatiyah, jaga rahasia langit dan bumi, bahkan rahasia aras, bahkan rahasia sebelum aras dicipta. Bahkan rahasia setelah alam ini ada. Itu dia nyimpen semua di kolbunya. Orang malamatiyah. Maka malamatiyah ini bukan orang gila, dia orang waras. Tapi kalau ahwal rohaninya datang, dia perlu menyembunyikannya. Kalau enggak, dia nanti jadi majzub. Maka malamatiyah ini orang yang paling pintar bersembunyi dalam rupa yang banyak. Beda dengan munafik. Munafik menyembunyikan kebusukan. Kalau ini menyembunyikan keindahan, keharuman. Tapi kalau wali Allah, kekasih Allah, dia bisa mencium bau itu. Walaupun ditutup dengan penampilan, dengan maksiat yang luar biasa, dia bisa mencium bau itu. Ini yang terjadi pada Salahuddin Al-Ayyubi. Dia tidak terkecoh oleh joroknya Qutaib Alban. Qutaib Alban itu nguji para qadhi, para imam. Mohon maaf Pak ya, pipis berdiri depan masjid tanpa ditutup, tanpa istinja. Lalu dia teriak-teriak depan masjid. Orang lagi sholat dia berisik. Ngecek, itu imam yang hafiz Quran, dia ingat Allah lagi sholat atau dia kesel sama saya. Allah Akbar, lagi kesel sama orang. Awas loh, kalau selesai Assalamualaikum, gue gampar loh. Jadi dia dalam sholatnya menyimpan kebencian-kebencian dan dendam. Dan dia sudah merencanakan makar dalam sholatnya. Banyak orang begitu ya. Orang kayak gitu, sholatnya merasa sok diterima, ya salam. Habis itu dengan sholat yang kacau itu dia berani bentak orang. Kau ganggu sholat saya. Bukan sholatmu yang terganggu, hatimu yang banyak gangguan. Contoh, kita kalau di bus trans, atau di MRT, atau di pesawat, asyik main handphone, orang mau berisik di samping gimana? Nggak ngaruh. Karena mainannya ada dan dia tahu cara memainkan mainannya. Maka saya sarankan antum, kenali smart kolbunya. Biar pencet-pencetnya tahu. Biar ngegame-nya asik. Orang mau bom kiri kanan, dia masih asik pakai game kolbu. Mau orang kiri kanan berisik, dia nggak ada gangguan. Karena kolbunya sudah smart. Ya, itulah kolbu sufi, kolbu majzub, kolbu malamatiyah. Jalur saya jalur sufi Pak, tapi saya belum jadi sufi. Saya lagi belajar jadi sufi. Sufi kok kayak saya kan nggak pas ya. Kalau majzub, saya nggak masuk ya. Tapi ketemu dengan mereka. Malamatiyah, saya pun sedang belajar kecil-kecilan tentang mereka dan ilmu mereka. Ya. Dan mereka ini nggak banyak. Di alam semesta paling cuma 40 orang. Dikit. 40 orang paling. Kalau majzub sama nggak banyak juga. Meninggal Abah Syekhon saya nggak tahu lagi ntar. Antum mau? Kita usulkan. Taib. Yang kedua tadi apa? Pertanyaan. Terjawab semua ya. Yang diikuti sufi. Malamatiyah itu kalau dia lagi buka tirainya jadi sufi. Gitu. Jadi malamatiyah ini dia bisa berbaju majzub, bisa berbaju sufi, bisa berbaju semua thariqah dia.
Nanti antum kaget-kaget aja nggak pernah nyantri tapi ngomongnya lebih cerdas dari kiai yang nyantri 30 tahun. Ada orang nyantri 30 tahun? Nggak ada, anehnya nggak nyampe. Orang cuma di pesantren 15 tahun. Saya nggak ngerti ilmu makrifat akhir zaman. Sampai Allah kasih hadiah pandemi. Maka saya mulai belajar kepada orang-orang Malamatiyah. Oh ribet Pak awal ketemu ya. Kita ini kan orang syariat. Ngaji hadis 15 tahun. Jadi membaca tuh hadis mana nih, dia pakai hadis mana nih. Begitu terus. Jadi saya kalau screening orang pakai hadis. Wah ini bukan ahli hadis nih, ahli hadas nih. Sekali ketemu orang Malamatiyah, Masya Allah, saya malu kepada Allah. Dia nanya, oh kamu ya orang yang hafal 4.000 hadis itu? Dia ngomong gitu, ini kan muji. Ini orang nggak pernah ngomong selama itu dengan orang-orang sekitar. Kok giliran sama saya, dia mau ngomong. Ternyata Allah kirim dia untuk membersihkan kesombongan saya belajar hadis. Pertanyaannya gitu, kita kan senang Pak dipuji gitu. Kamu ya yang hafal hadis itu. Kayaknya pengen mau bilang iya. Tahu-tahu batin saya bilang, hati-hati, kamu dijebak. Kamu lagi diuji. Akhirnya saya jawab, oh enggak kok. Sok-sok suci, sok tawadu. Paling cuma berapa Ki gitu. Bang, bos, saya manggil dia, saya lupa. Saya manggil dia apa ya. Orangnya jarang ketemu. Rambutnya dikuncir kayak, celananya pendek Pak. Lebih tinggi dari isbal. Ketutup sedikit lah bagian lutut itu. Ngomongnya langsung nyodok ke dalam jantung saya. Dia tak kasih pertanyaan lagi. Oh kamu itu yang dokter pinter. Salah. Saya bilang ya saya dokter terbaik. Wadah, kenapa? Disertasi saya dicetak. Ya, karena habis sudah kalau ya. Tapi kita hantam lagi. Jadi batin ini ternyata bisa dialog dengan batin. Malam itu cuma ngomong dengan beliau 15 menit sampai 20 menit. Tapi itu membersihkan hijab 15 tahun. Hijab merasa pakar hadis. Cuma 15 menit dibersihkan untuk masalah yang sudah terkubur 15 tahun. Oh, yang ketemu saya sebelum saya ketemu dia pasti bilang Ar-Razi itu sombong. Betul Pak, saya merasakan kesombongan itu. Waduh, saya nggak bisa cerita. Saya bersyukur ketemu orang begitu. Jadi jangan-jangan orang yang muji kita itu sedang ya Allah membersihkan atau menjeblosin sekalian. Jadi ujian itu dua aja, kamu lolos, kamu tidak lolos. Tapi tenang, kalau nggak lolos sekali kan bisa maju lagi. Rahmat Allah kan luas. Jadi nggak usah khawatir Pak ya, syafaat antum. Oke, cukup lah ya, udah jam 6:30.